Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kembali lagi dengan saya Bagas Satriawan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang produk saya, dan ini belum 100% jadi produk saya, baru sekitar 90%-an ya. Nah, di sini saya membuat sebuah blog sebagai wadah atau media pembelajaran berbasis ICT untuk memenuhi kebutuhan siswa. Karena kita tahu selama ini bahwa siswa sekarang sudah tidak asing lagi dengan internet, dan siswa juga sudah memiliki kemampuan dalam mengakses berbagai media sosial yang ada di internet. Nah, untuk itu di sini saya ingin membuat atau mengarahkan kepada siswa itu agar dalam menggunakan internet itu menjadi positif. Di sini saya membuat blog, bisa kita lihat dengan nama Bersama Kita Bisa. Dari tampilannya di sini terdapat ada 3 menu ya. Ada menu ensiklopedia yang terdiri dari matematika dan pendidikan. Isi dari ensiklopedia ini adalah mengenai tokoh-tokoh baik matematika maupun pendidikan. Kenapa saya menaruh atau mencantumkannya di dalam blog saya? Karena saya ingin kepada nantinya setiap siswa selain memiliki pengetahuan mengenai materi matematika itu sendiri, mereka juga mengenal dari para tokoh matematikawan itu. Ketika mereka sudah mengenal, mereka akan memiliki rasa ingin tahu dan lebih mendalami apa sih yang telah ditemukan oleh si ilmuwan tersebut. Nah, ini merupakan langkah awal untuk memotivasi siswa dalam belajar. Dan yang kedua, ini ada materi. Materi ini sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk membantu pembelajaran siswa secara online. Di sini saya memberikan spesifikasi materi, yaitu materi aljabar. Bisa kita lihat. Nah, di sini di materi aljabar ini saya memberikan beberapa materi. Ada materi aljabar, ya memang tidak berbeda sih dengan materi aljabar yang ada di sekolah, tapi mungkin dengan tampilan yang lebih menarik ataupun dengan media blog ini juga dapat membuat ketertarikan siswa dalam mempelajarinya secara online. Di sini kita lihat materi aljabar. Ini juga saya mencantumkan soal dan pembahasan. Untuk apa? Sebagai sarana pembelajaran atau latihan siswa untuk lebih mempertajam pengetahuannya mengenai materi aljabar ini. Nah, di paling atas ini terdapat buku siswa. Nah, kenapa saya mencantumkan buku siswa ini? Karena sesuai dengan kurikulum K13 yang baru ini, bahwa pembelajaran itu ada 2 buku, yaitu ada buku siswa dan buku guru. Di sini saya mengupload atau mencantumkan buku siswa mengenai materi operasi aljabar. Jadi bagi
siswa untuk apa ini, bagi yang nantinya akan mengunjungi blog saya, dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran. Ya, kita lihat coba. Oke, sampai menunggu. Di sini saya akan menjelaskan kenapa ada menu berita. Nah, kalau di menu berita ini sendiri saya mencantumkan beberapa informasi mengenai dunia pendidikan maupun matematik. Ini hanya untuk sebagai wawasan penambah bagi siswa saja. Jadi siswa itu agar memiliki rasa atau kepekaan terhadap isu-isu pendidikan yang saat ini terjadi. Ya, kita balik ke aljabar, kita lihat buku siswa tadi. Ya, proses. Nah, sini saya mengupload buku siswa kelas 8 SMP, terutama dalam materi aljabar. Nah, sehingga kalian atau nantinya para siswa dapat mengunduh atau menyimpannya di dalam gadgetnya masing-masing, sehingga pembelajaran itu tidak harus dengan buku cetak. Jadi mencetak juga bisa kita baca ya. Selagi sekarang kan para siswa itu tidak lepas dari yang namanya gadget. Gadget itu sudah bagian dari kehidupan sehari-hari. Ya, media ini saya buat berdasarkan kebutuhan para siswa yang kemarin sudah saya ajukan semacam angket atau kuesioner mengenai pembelajaran yang berbasis ICT dengan produk yang saya tawarkan, yaitu weblog based learning atau blog berbasis pembelajaran. Berdasarkan hasil dari kuesioner kemarin, banyak siswa yang setuju akan pembelajaran yang dilakukan menggunakan ICT. Tapi ada beberapa masukan dari mereka, yaitu untuk materi kalau bisa lebih lengkap lagi, dan saya selaku pembuatnya akan berusaha untuk mencari sumber-sumber materi yang relevan dengan apa yang mereka pelajari di sekolah, sehingga nantinya tidak terjadi perbedaan apa yang saya berikan di sini dengan apa yang mereka dapatkan di sekolah. Selain itu, ketika saya bertanya kepada seorang ahli dalam bidang media ini, media teknologi ya, bukan media pembelajaran, yaitu seorang penjaga warnet di rumah saya di daerah Binong, yang namanya Bang Dedi. Dia bilang untuk tampilannya sudah lumayan bagus, hanya saja ada beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki, seperti hiasan-hiasan yang ada di samping ini katanya terlalu ramai, sehingga tidak baik. Maksudnya bukan tidak baik, tapi maksudnya mengganggu dari keindahan blog ini. Selain itu, dia juga memberikan saran kalau bisa saya membuat semacam blog ini agar dapat dipromosikan di media yang lain, seperti
diintegrasikan dengan misalnya Facebook atau Twitter, sehingga ketika kita hanya membuat blog, kata dia, kalau hanya membuat blog itu ketika kita searching di Google itu akan banyak istilahnya pesaing, jadi susah gitu untuk agar blog kita dilihat oleh si siswa tersebut. Makanya dia memberikan saran agar saya bisa mengintegrasikan blog ini dengan media sosial yang lainnya, yang nantinya blog saya ini bisa tampil misalnya di Facebook atau di Twitter atau di apapun itu, yang nantinya kan akan lebih memudahkan blog saya ini dapat dilihat oleh pengguna atau orang atau siswa lah, lebih tepatnya siswa yang sebelumnya juga harus berteman atau mengikuti saya. Jadi dalam hal pembuatan media ini masih terdapat banyak kekurangan yang saya miliki, karena mungkin keterbatasan kemampuan dari saya selaku pembuat yang masih melalui proses belajar dalam mengembangkan ini, sehingga semua masukan atau saran yang baik untuk saya akan saya terima, dan bantuan dari teman-teman saya atau pihak manapun itu juga akan saya terima. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Jika masih terdapat banyak kekurangan dari tampilan atau konten blog saya minta maaf secara pribadi. Untuk yang ingin memberikan saran atau kritik juga tidak apa-apa, akan saya terima. Bisa kalian cantumkan di kolom komentar atau langsung ke saya. Hal ini penting bagi saya karena ini dapat dijadikan sebagai suatu referensi untuk menyempurnakan apa yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.